Halo sobat penyair. Berhubung saya dikelilingi oleh penyair dan sekarang kita akan membahas puisi-puisi yang sudah dilombakan dan sudah ada pemenangnya. Terus sekarang kita hadir bersama salah seorang juri puisi, ketua dewan juri. Nah, yang akan kita tanyakan adalah sejauh ini lomba-lomba, apa yang membedakan lomba antara satu dengan yang lainnya? Terus menurut Bapak, ya kita bersama Bapak Ivan Adila, menurut Bapak ada peningkatankah? Ada apa dengan puisi yang harus dilombakan setiap tahunnya, begitu? Baik, ada hal menarik yang kita lihat dari lomba tahun ini. Pertama adalah tema dari puisi-puisi yang dipilih itu amat variatif. Meskipun ini puisi pelajar yang ditulis oleh para remaja, tapi tema-temanya tidak hanya tentang hal-hal romantik, tentang kisah percintaan, kehidupan remaja, tentang sekolah, tidak hanya itu. Mereka bicara tentang lingkungan, mereka bicara tentang masalah sosial, mereka bicara tentang sejarah, mereka bicara tentang kehidupan kota dan seterusnya. Jadi bagi saya dan bagi kami dewan juri, pertama catatannya adalah ini hal yang menggembirakan karena menunjukkan betapa luasnya perhatian dari para remaja kita saat ini. Yang kedua, para remaja ini mereka sudah berusaha untuk menyusun. Pertama tentu saja puisi ini kami menganggapnya sebagai karya intelektual. Setelah itu baru dia menjadi karya seni. Jadi ketika orang menulis puisi, pertama-tama itu dia harus tahu apa yang mau dia tulis. Setelah itu baru dia cari informasi, dia cari tambahan, referensi, dan kemudian diungkapkan dalam bahasa yang indah, bahasa yang estetis. Nah, dalam konteks ini kita melihat bahwa paling tidak itu remaja itu sudah jelas mereka mau apa. Mereka mau menulis bagaimana, dan mereka sudah berusaha menyusunnya, menjelaskan argumennya, mencari kata-kata yang cocok untuk menyampaikan gagasan dan perasaan mereka dan pandangan mereka. Nah, apa bedanya dengan puisi-puisi yang lain? Saya kira lomba penulisan puisi yang diselenggarakan oleh komunitas Intro dan PPF ini marwahnya agak berbeda. Dalam pengertian orang percaya bahwa kalau event ini dikelola dengan baik dan mereka akan ikut ini dengan usaha yang baik juga. Jadi ini bukan event yang main-main dalam pandangan banyak pelajar, sehingga pesertanya itu lebih dari 100 orang. Saya kira ini hal yang jumlah yang banyak ya untuk puisi pelajar di sebuah daerah yang diselenggarakan oleh sebuah komunitas di sebuah kota seperti Payakumbuh ini. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Ivan. Nah, tadi Bapak bilang ada ketertarikan dan antusias remaja terhadap perpuisian gitu. Nah, kalau kita lihat di Payakumbuh ini dari tahun ke tahun, bayangkan gitu. Apakah Bapak melihat ada perkembangannya atau apa yang berubah dari puisi sesuai tema kan? Ada yang berubah, perubahan bentuk apa yang diinginkan? Gitu. Saya kira dari sekian puisi pelajar yang masuk itu prospeknya sebagai karya siswa itu cukup kuat karena kesungguhan mereka, pilihan kata mereka, dan bagaimana mereka menghadirkan peristiwa-peristiwa itu cukup menarik. Jadi itu yang kita lihat di dalam puisi-puisi yang ada itu. Pertanyaannya tentang bagaimana dengan prospek Payakumbuh, saya masih ingat ketika pertama kali hadir ke komunitas Intro itu masih biasa-biasa sekali. Payakumbuh belum begitu ramai. Kalau sekarang saya kira Payakumbuh harus dicatat
harus diberi menjadi titik yang tebal untuk sastra Indonesia. Kenapa? Karena ada banyak penyair yang lahir di kota ini dan terkait dengan event-event yang ada di kota ini. Kalau kita jalan-jalan misalnya di kafe-kafe di kota lain, paling-paling kita melihat musik dangdut, mungkin kita melihat ada musik live dan segala macam. Di sini kita bisa menikmati pembacaan puisi di kafe. Kita bisa melihat ada event yang banyak di sini. Dan saya kira event yang malam ini amat variatif dan pembicaraan-pembicaraannya juga amat menarik. Hanya saja saya kira waktunya terlalu pendek untuk event yang sepenting ini. Bayangkan 3 pembicara dari luar negeri itu ditampilkan dalam satu spot acara. Mereka memberikan pengalaman, menyampaikan gagasan, tapi kita nggak bisa mendiskusikannya. Padahal mereka sudah diundang jauh-jauh dan datang ke sini. Saya kira untuk pembicara-pembicara seperti itu harus diberi tempat dan ruang yang lebih luas untuk mendiskusikan gagasan mereka. Masuk juga Salman Aristo dan Ananda Sukarlan yang intensif sekali bacaan mereka dan perhatian mereka dengan puisi. Saya kira itu. Lah, tidak. Lama. Hah? Salam olahraga. Oh. Baik, demikianlah. Terima kasih, Pak. Sudah, Cok. Sudah, terima kasih saja.